Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, mari kita teruskan pengajian yang biasa kita laksanakan. Kali ini akan membahas tentang bagaimana hukum seseorang yang wajib sholat tapi dia tidak melaksanakan sholat. Mungkin karena lain dan suatu hal. Faslun fasal, waman wajabat alaihi sholatu, dan orang yang wajib baginya sholat, maksudnya adalah kalau ada orang yang wajib melakukan sholat, wamtana'a min fi'liha, lalu dia terhalang melakukan sholat. Orang wajib sholat tapi tidak bisa melakukan sholat. Orang wajib sholat tapi tidak melaksanakan sholat. Fa in kana jahidan liwujubiha, kalau orang itu ia adalah menolak wajibnya sholat, bahwa kafirun, maka orang itu hukumnya kafir. Sholat itu wajib bagi orang yang sudah balik, bagi orang yang sudah akil. Kalau ada orang yang tidak sholat tetapi dalam hatinya itu dia mengatakan sholat itu adalah tidak wajib, dia menolak wajibnya sholat itu, maka orang yang seperti hukumnya adalah kafir. Dan kalau kafir menurut hukum fikih, wayajibu qatlahu, orang seperti itu wajib diperangi. Orang seperti itu wajib dibunuh, birriddati, karena dia murtad. Dia sesungguhnya tahu kalau sholat itu adalah wajib, tapi kemudian dia menolak kewajibannya itu. Maka orang yang seperti itu wajib dibunuh, orang seperti itu wajib diperangi karena kemurtadannya. Li'annahu kadzaballaha ta'ala, karena orang yang seperti itu jelas-jelas mendustakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala didustakan, dia tidak turut pada perintah Allah. Karenanya orang yang seperti itu wajib diperangi berdasarkan fi khobarihi, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan berdasarkan ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampaikan. Maka orang yang posisinya dia adalah wajib sholat tetapi dia tidak melakukan sholat, melakukan sholatnya itu maksudnya tidak melakukan sholatnya itu karena dia menolak kewajiban sholat, maka orang itu hukumnya adalah kafir. Dan kalau seperti itu wajib diperangi, wajib dibunuh. Oleh karena itu orang yang ketika dia tidak sholat itu tugas pemerintah, bukan perorangan tapi tugas pemerintah setempat. Wa in tarokaha, kalau ada orang yang meninggalkan sholat, waktunya sholat dia tidak sholat, fawa mu'taqidun liwujubiha, sementara dia tidak melakukan sholat tadi, dia yakin bahwasanya sholat itu adalah wajib, wajaba alail qatlu, maka orang yang seperti itu juga wajib diperangi, wajib dibunuh. Dia meninggalkan sholat padahal dia wajib. Artinya di dalam hatinya dia yakin kalau dia sholat itu adalah wajib. Orang yang meyakini bahwasanya sholat itu adalah wajib lalu dia tidak melakukan sholat, maka orang itu juga wajaba alail qatlu, wajib pula diperangi baginya, dia wajib dibunuh. Wa qala al-Muzani, lalu ada pendapat dari seorang ulama bernama Imam Muzani, yadribu wala yuqtalu, orang yang meyakini bahwasanya sholat itu adalah wajib lalu dia tidak wajib sholat, itu bukan dibunuh tetapi dipukul, bukan dibunuh tapi dipukul. Tujuannya adalah memberikan efek jerah. Kan banyak di antara kita ini yang Islam tetapi tidak sholat, maka hukum yang seperti itu dari pemerintah yang wajib melakukannya, maka orang yang seperti itu ditangkap kemudian dipukul kalau menurut Imam Muzani. Kalau menurut yang lain itu dibunuh. Tapi membunuhnya bukan tiba-tiba gitu aja. Umpamanya ada orang tidak sholat,
terus tiba-tiba dari belakang langsung disebatkan pedang ke lehernya lalu mati. Bukan seperti itu. Ada prosesnya. Oleh karena itu, orang yang wajib melakukan sholat dan dia meyakini sholat itu adalah wajib, lalu dia tidak melakukan sholat, maka ada yang berpendapat orang seperti itu wajib dibunuh. Sementara Imam Muzani mengatakan bukan dibunuh, tapi dipukul. Tujuannya adalah supaya dia kembali melakukan sholat. Wa dalilu ala annahu yuktalu. Dan dalil bahwasanya orang yang ketika dia wajib sholat tidak sholat itu harus dibunuh adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahaitu an qatlil musallin, kami dilarang untuk membunuh orang-orang yang sholat. Artinya ketika orang sholat itu tidak boleh diganggu, ketika sholat tidak boleh dibunuh. Kalau orang yang tidak sholat maka orang itu seperti itu diperangi. Artinya Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang yang tidak sholat. Ketika orang itu sudah sholat maka tidak boleh diperangi. Wali annaha ihda da'aimal Islam, karena sholat itu adalah merupakan salah satu pondasi Islam. Oleh karena itu setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat maka iqamatus sholah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholah. Jadi mendirikan sholat itu merupakan pondasinya Islam, dasarnya Islam. Kalau pondasinya kokoh maka Islamnya akan kokoh. Kalau pondasinya roboh maka Islamnya akan roboh. Artinya apa? Ketika sholatnya bagus maka Islamnya akan bagus. Ketika sholatnya buruk maka Islamnya pun juga akan buruk. Oleh karena itu pondasi Islam adalah sholat. Oleh karena itu wali annaha idza da'imal Islam, karena sholat itu merupakan salah satu pilar daripada Islam. La tadkhuluhan niyabatu bin nafsi, maka tidak ada gantinya walaupun gantinya itu adalah jiwa. Tidak ada gantinya walaupun gantinya itu adalah jiwa. Walamal, dan juga tidak ada gantinya walaupun diganti dengan harta. Tidak bisa diganti dengan jiwa, tidak bisa diganti dengan harta. Kenapa? Karena sholat itu adalah merupakan pilar dari pilar Islam, pondasi dari pondasi Islam. Oleh karena itu la tadkhuluhan niyabatu bin nafsi wal mali, tidak ada ganti baik dari jiwa maupun harta untuk menggantikan sholat itu. Umpamanya gini, ada orang tidak sholat lalu bilang sama temannya, ini aku punya duit 100.000, tolong sampaikan kepada Pak Imam, ini gantinya aku sholat berjamaah. Nggak bisa seperti itu, nggak akan terganti. Bahkan jangan harta, jiwanya saja, dirinya tidak bisa dipakai untuk mengganti. Oleh karena itu faqatlu bitarkiha kasyahadataini, maka membunuhnya itu adalah hukuman bagi orang yang tidak melakukan sholat, seperti orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau ada orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat maka tidak wajib dibunuh. Dulu ada seorang sahabat ini melakukan perang. Ketika melakukan perang musuh terdesak, orang kafir terdesak. Ketika dia terdesak, sudah tinggal di ujung tanduk, dia langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa yang terjadi? Sahabat langsung terbas saja lehernya. Tak, langsung diterbas saja lehernya. Pada saat itu ada sahabat lain melihat, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat kok masih dibunuh. Kenapa bisa begitu? Dia itu cuman bohong saja, itu syahadatnya tuh cuman pura-pura saja itu. Lalu diadukan kepada Rasulullah SAW. Dan ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, dia menjawab bahwasanya syahadatnya itu hanya untuk melindungi dirinya. Lalu Rasulullah murka kepada orang tersebut. Dari mana kamu tahu kalau syahadatnya itu hanya melindungi diri? Coba belah jantungnya, belah hatinya. Lihat di situ apakah ada di situ syahadatnya itu hanya untuk melindungi diri saja. Ini artinya apa? Artinya Rasulullah lebih menilai awal itu dari zahirnya. Ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang yang seperti itu tidak boleh lagi diperangi. Wa mata yuqtal, dan kapan orang yang tidak melakukan sholat itu dibunuh? Kapan orang yang tidak melaksanakan sholat itu dihukum mati? Kapan? Fihi wajhani, ada 2 pendapat. Qala Abu Sa'id al-Istakhari, menurut Abu Sa'id al-Istakhari, orang yang tidak sholat itu dihukum atau dibunuh yuktalu bitarkis sholatir rabi'ati,
dihukum bunuh itu setelah dia meninggalkan sholat yang keempat. Kalau sholat yang keempat, kalau diawali dari subuh, berarti subuh, duhur, asar, maghrib. Berarti maghrib itu mulai dihitungnya. Kalau diawali dari duhur, berarti duhur, asar, maghrib, isya. Isya ditunggu sampai isya. Isya sholat atau tidak? Kalau isya dia sholat, maka tidak jadi dihukum mati. Menurut Abu Sa'id Al-Istakhari ini adalah sholat yang keempat, baru dijatuhkan hukuman. Ketika sholat yang keempat, yang pertama tidak sholat, yang kedua tidak sholat, yang ketiga tidak sholat, yang keempat tidak sholat, baru dijatuhkan hukuman. Idza dhaqa waktuha, apabila waktunya sudah nggak ada lagi. Kalau waktunya masih ada, belum dijatuhkan hukuman. Tapi kalau waktunya sudah nggak ada, sudah habis, tidak sholat juga, maka dia dijatuhi hukuman. Wa yuqalu lahu, tapi pada saat menjatuhi hukuman itu tidak langsung tebas tak, tidak begitu. Akan tetapi harus dikatakan dulu in sholaita, kalau kamu sholat aman, kamu aman dari hukum ini. Wa illa qatalnaka, kalau kamu enggak sholat kami bunuh kamu, kami jatuhi hukuman mati padamu. Jadi disampaikan begitu oleh si penghukumnya. Kamu sholat? Tidak, tebas. Kamu sholat? Kami sholat. Sholat tidak jadi ditebas. Jadi artinya apa? Tidak langsung begitu dia tidak sholat langsung ditebas lehernya, tidak. Akan tetapi ditanya dulu, kalau kamu sholat kamu selamat, kalau kamu tidak sholat maka hukuman mati akan dijatuhkan kepadamu, baru dihukum. Li'annahu yajuzu ayyakuna maduna dzalika tarkahu li'udrin, karena bisa jadi dia tidak sholat itu karena suatu udzur. Kan bisa jadi orang tidak sholat karena udzur. Mungkin dia karena dijamak sholatnya, sehingga nggak kelihatan sholat duhurnya, nggak kelihatan sholat asarnya, karena sudah dijamak. Mungkin dilakukan di waktu duhur, jadi sholat dia tidak sholat asar tidak lakukan. Atau mungkin dilakukan di waktu asar, duhurnya, sehingga dia tidak lakukan sholat duhur itu karena sudah dijamak. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi karena udzur, atau bisa jadi karena udzurnya itu karena dia datang bulan, cuman orang tidak tahu. Oleh karena itu harus hati-hati. Waqala Abu Ishaq, menurut Abu Ishaq katakan yuktalu bitarki sholati tsaniyah, bukan yang keempat dijatuhi hukuman itu, tapi pada sholat yang kedua. Kalau sholat yang kedua umpamanya awalnya adalah zuhur, berarti zuhur asar. Kalau asar tidak sholat, maka maghrib dijatuhi hukuman. Kapan? Idza dhaqa waktuha, kalau waktunya sudah menyempit, sudah nggak ada waktu lagi, maka diwajibkan atau ditanya orang itu, ditanya bagaimana? Wa yuqalu lahu in shallaita, kalau kamu sholat aman. Jadi ditanya oleh orang yang menghukum itu, kalau kamu sholat aman. Wa illa qatalnaka, kalau kamu enggak sholat kami terpaksa membunuhmu. Jadi ada bunyi dari orang yang menghukum tadi, kamu sholat aman, kalau kamu enggak sholat terpaksa kami membunuhmu. Wa yustatabu kama yustatabul murtadu, lalu diminta ia bertobat seperti taubatnya orang yang murtad. Jadi ketika ada orang tidak sholat tadi, disuruh bertobat seperti taubatnya orang yang murtad. Li'annahu laisa bi'adzami minal murtad, karena tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa murtad. Jadi dosa yang paling besar itu adalah dosa murtad. Oleh karena itu, seseorang yang tidak melakukan sholat, maka orang itu harus dihukum. Tapi sebelum dihukum, tukang penghukum, jagalnya, itu mengatakan, sholaita, kamu sholat, aman. Wa illa, kalau kamu enggak sholat, qatalnaka, kami terpaksa menghukummu. Oleh karena itu, jangan sesekali kita meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat itu di dunia menurut fikih hukumnya adalah mati. Tetapi ketika di akhirat hanya Allah yang menghukumnya, akan masuk kepada neraka sakor. Masalakakum fis sakor, kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakor? Qalu, mereka menjawab lam nakun minal musallin, kami dulu lupa melakukan sholat fardu, kami lalai terhadap sholat. Oleh karena itu jangan lalai terhadap sholat, mari kita jaga sholat kita. Kesempatan ada kita sholat ke masjid, mari kita ke masjid. Kecuali dalam kondisi darurat kita tidak bisa sholat ke masjid, kita sholat di rumah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.